Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali, yaitu pelajaran ketiga mengenal Asmaul Husna. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, tujuan belajar kita adalah yang pertama, teman-teman akan mengetahui jumlah Asmaul Husna. Kemudian teman-teman juga akan mengetahui makna Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Baik, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu terkait dengan Asmaul Husna supaya kita mudah untuk mengingatkan. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan lagu tentang Asmaul Husna, pastinya kita tahu bahwa jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Dan Allah sangat senang dengan hambanya yang berdoa menggunakan Asmaul Husna. Apa saja yang tadi kita dengarkan? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, dan seterusnya. Untuk pelajaran kali ini, kita akan belajar 3 saja dari Asmaul Husna yang 99.
Yang pertama, yaitu makna al-basir. Al-basir mempunyai arti maha melihat. Artinya, Allah melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang tampak secara mata kita maupun yang tidak tampak. Jadi Allah mengetahui. Misalkan teman-teman, apakah teman-teman misalnya sendirian di rumah atau misalnya di tempat keramaian, ya, di tempat keramaian melakukan hal-hal yang orang lain mungkin tidak melihat, orang lain tidak tahu, tapi Allah maha melihat. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basir, yang artinya Allah melihat tingkah laku kita, baik kita di rumah sendirian, baik kita ada di kelas sendirian, atau kita berada di ruangan yang ramai, ya, di keluarga, di tempat-tempat yang ramai seperti di jalanan. Kita bicara dengan ucapan yang tidak baik, itu Allah melihat. Oleh sebab itu teman-teman, Allah memiliki nama Al-Basir, yang artinya maha melihat. Di dalam Al-Quran Allah juga mensifatinya di dalam surah Al-Hadid ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Baik, di ayat ini Allah memberikan sebuah penekanan bahwa wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Di sini teman-teman, ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah memiliki sifat al-basir yang mengetahui segala aktivitas yang kita lakukan. Semua perbuatan manusia yang dilakukan dimanapun berada, Allah akan mengetahuinya. Maka kita harus senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Kita senantiasa berhati-hati dalam bersikap. Kita berhati-hati dalam bertingkah laku. Ya, hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena sepintar apapun kita menyembunyikan perbuatan jahat, perbuatan tidak terpuji, Allah pasti maha melihat. Itu yang pertama. Tahukah kalian perbuatan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Sebutkan perbuatan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, silakan teman-teman dituliskan di kertas perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perbuatan tidak baik atau perbuatan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berikutnya adalah al-adl. Apa itu al-adl? Al-adl memiliki arti Allah maha adil. Artinya Allah tidak memihak kepada salah satu, tidak berat sebelah, dan memperlakukan yang sama terhadap semua hambanya. Karena Allah memiliki sifat al-adl, artinya sifat inilah yang kemudian Allah tidak membeda-bedakan kepada siapapun hambanya. Kepada hamba yang rajin beribadah, Allah tetap memberikan rezekinya. Kepada hambanya yang merupakan Allah pun, Allah tetap memberikan rezeki kepada orang-orang tersebut. Namun perlu kita pahami bahwa ketika seseorang melakukan hal-hal yang Allah murka, ya, Allah murka, Allah tidak senang, ya, Allah tetap memberikan apa yang dimintanya. Ya, namun tidak semua yang diminta itu Allah pasti memberikan. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui apakah yang Allah berikan itu
untuk hambanya cocok atau tidak, bisa atau tidak. Contoh, seandainya ada hamba kemudian minta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin punya mobil, tapi orang itu tidak kerja, ya. Secara logika nggak mungkin Allah memberikan mobil gitu ya. Kenapa? Karena mobil itu Allah akan berikan ketika seseorang ada usaha. Maka ketika seorang berusaha, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Mau minta mobil, mau minta rumah, Allah akan memberikan selama dia mau bekerja. Allah tidak akan bersebelah. Allah adil dalam memberikan rezeki kepada hamba. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An'am ayat ke-115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Dan sempurna firman Allah, sidqan wa adla, yaitu dengan benar dan dengan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Wa huwas sami'ul alim, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Teman-teman, jadi Allah mengetahui seberapa besar usaha seseorang sehingga orang tersebut menerima haknya sesuai dengan usaha yang dilakukan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua orang itu mendapatkan apa yang didoakan. Tidak semua orang mendapatkan apa yang ia minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lebih tahu, ya. Allah itu Maha Adil. Jadi Allah tahu kepada hamba yang mana Allah akan memberikan apa yang dimintanya. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba yang baik, kita sebagai hamba yang selalu taat kepada Allah, maka hendaknya kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Ketika kita berdoa kemudian Allah belum memberikan, artinya Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sehingga ada kalimat yang sederhana begini. Ketika Allah, ini Sayyidina Ali menyampaikan, kalau Allah menerima dan mengabulkan permintaan, maka itu baik. Tapi kalau misalnya Allah belum mengabulkan permintaannya, berarti itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa yang Allah berikan dan yang Allah tidak berikan, Allah yang Maha tahu. Ketika Allah memberikan berarti itu baik. Ketika Allah tidak memberikan, itu berarti jauh lebih baik. Artinya kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, teman-teman. Terus bagaimana menurut kalian jika ada orang yang mengeluhkan bahwa Allah itu tidak adil karena menjadikan manusia miskin atau kaya? Ayo, silahkan tuliskan pendapat kakak di kertas seperti yang pertama tadi. Ya, baik. Yang ketiga yaitu makna al-azim. Dari kata al-azim itu mempunyai arti maha agung. Artinya keagungan Allah tidak ada yang menandingi. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Ya, tidak ada satupun yang bisa lepas dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dapat menciptakan gunung? Tidak ada. Siapa yang dapat menciptakan laut? Tidak ada. Siapa yang dapat menciptakan matahari? Tidak ada. Semuanya adalah Allah yang menciptakan. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga diabadikan juga salah satu ayat, yaitu surah Asy-Syura ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kenapa? Wa huwal aliyyul azim. Karena Allah Maha tinggi dan Maha agung. Dan keagungan yang Allah miliki ini tidak ada yang dapat menandingi. Ya, sebagai umat Islam kita harus mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara
tunduk dan patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan cara menjaga dan memelihara alam di sekitar kita. Ya, kita tidak boleh merusak, tidak boleh menghancurkan apa-apa yang ada di lingkungan kita. Misalkan ada tanaman, ya kita rawat dengan menyiram. Kemudian misalkan kita punya hewan, ya kita rawat supaya hewan itu sehat. Misalkan kita punya apa apa ya, peliharaan-peliharaan yang lain, silakan dipelihara karena itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak akan bisa membuatnya. Hanya Allah yang dapat membuat menciptakan semuanya itu. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk materi kita hari ini. Jadi kita sudah belajar 3 Asmaul Husna. Yang pertama tadi apa? Al-Basir, Maha melihat. Yang kedua Al-Adil, Maha adil, dan yang ketiga adalah Al-Azim, yaitu Maha agung. Demikian yang bisa Yanda sampaikan. Silakan teman-teman terus belajar, jangan patah semangat di kondisi pandemi saat ini. Seharusnya kita lebih banyak belajar, bukan lebih banyak mengeluh. Tugas seperti apapun silakan dikerjakan dengan ikhlas, maka insya Allah dengan keikhlasan yang kakak miliki itu akan menjadi lebih baik dan tidak ada lagi mengeluh, Yanda soalnya sulit, Yanda soalnya susah, tidak. Semua soal itu kalau teman-teman memperhatikan dengan baik-baik, insya Allah itu akan ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dari Anda. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.